Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dela Ananda Pramudia Saputri dengan NIM E100-2042 Fakultas Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove sebagai Sumber Daya Potensial Wilayah Pesisir Pantai dalam Upaya Mitigasi Bencana Abrasi di Kabupaten Pati. Di sini pertama yang saya buat adalah prakata atau kata pengantar. Dan yang kedua berisi daftar isi. Yang ketiga pendahuluan. Di sini pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang sendiri yaitu membahas mengenai topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Rumusan masalah di sini berisi: 1. Apa itu hutan mangrove? Yang kedua, apa tujuan penanaman hutan mangrove di wilayah pesisir pantai? Dan yang ketiga, bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah Kabupaten Pati. Tujuan karya ilmiah ini saya buat yaitu: 1. Untuk menjelaskan apa itu hutan mangrove. Yang kedua, untuk menjelaskan tujuan penanaman hutan mangrove di wilayah pesisir pantai. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di wilayah Kabupaten Pati. Dan manfaat dalam karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat. 1. Secara praksis, karya ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca dalam upaya melakukan mitigasi bencana abrasi di wilayah pesisir pantai dengan menggunakan potensial sumber daya yaitu hutan mangrove. 2. Sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai bahan referensi karya ilmiah bagi penulis selanjutnya guna memperdalam penyusunan karya ilmiah. Yang keempat, ini berisi kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka berpikir. Tinjauan pustaka ini ada beberapa subbab. Yang pertama, B1 pengertian hutan mangrove. Yang B2 fungsi hutan mangrove. Dan yang ketiga, ekosistem hutan mangrove. Yang keempat, pengelolaan hutan mangrove. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Yang keenam, peran hutan mangrove dalam mitigasi abrasi. Di sini yang poin C yaitu kerangka berpikir. Di sini saya buat dalam bentuk diagram. Metode penelitian di sini yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2022 dan tempat penelitian berada di Pantai Kertomulyo, Kecamatan Lagobungu, Kabupaten Pati, dan juga Pantai Mina, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian karya ilmiah akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dan data karya ilmiah ini berasal dari catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Data dan sumber. Data dari jenis penelitian kualitatif ini bersumber dari kutipan jurnal dan makalah serta pengambilan gambar langsung pada saat penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data. Teknik pendokumentasi adalah setiap bahan dan gambar yang dapat memberikan informasi. Di sini data yang dikumpulkan meliputi profil lengkap lokasi penelitian,
atau pelaksanaan penelitian yang terkait dengan hutan mangrove. Prosedur penelitian. Di sini ada dua prosedur. Yang pertama yaitu tahap pengambilan data lapangan dan yang kedua tahap pengambilan data sekunder. Tahap pengambilan data lapangan diperoleh hasil penelitian bahwa hutan mangrove yang berada di Kabupaten Pati saat ini mulai diperhatikan dalam pengelolaan mulai dari penanaman dan perawatan guna mencegah agar tidak terjadi bencana abrasi. Yang kedua, tahap pengambilan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen jurnal berupa pengertian hutan mangrove, fungsi dan cara pengelolaan. Dan yang terakhir di sini yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi yang saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.